Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini, saya akan mempraktikkan keterampilan fisik dasar biologi berupa pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik ini pemeriksaan sederhana, tidak perlu alat yang khusus ya. Kita lakukan pemeriksaan ini ada paling tidak ada 5. Yang pertama kita lihat daripada observasi gangguan gerak apakah ada pada pasien mulai dari berjalan ya, kemudian dari gerakan-gerakan pasien yang patologis mungkin kita bisa lihat ya, yang disadari atau tidak disadari. Kemudian kita bisa menilai dari ketangkasan gerakan volunternya. Jadi itu kita lihat dari beberapa gerakan kita lakukan fleksi, ekstensi, kemudian abduksi, adduksi, endo, eksorotasi ya. Kemudian apakah ada keterbatasan dari gerakannya ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat tonus ototnya atau tekanan pada ototnya. Gerakan dengan gerakan pasif, ya apakah ada tahanan. Jadi tonus itu tahanan pada ototnya. Atau trofi. Trofi itu ukuran dari ototnya. Apakah dia ukurannya normal atau membesar atau mengecil. Mulai dari proses inspeksi atau palpasi. Kemudian yang terakhir yang sering kita lakukan adalah pemeriksaan kekuatan daripada motorik. Baik, saya akan lakukan kelima tahapan tersebut dalam pemeriksaan sesi kali ini. Baik, yang pertama adalah kita observasi motoriknya ya, gerakan motoriknya. Kita lihat gaya berjalan pasien, gerakan somatomotoriknya ya, bagaimana dia naik ke meja periksa, bagaimana dia nanti membuka pakaiannya, menggantung pakaiannya, ya, membuka sendalnya itu kita lihat ya, itu namanya observasi gerakan. Ayo Pak, ya silakan. Masuk Pak, ya. Saya lihat gaya berjalannya, silakan Pak. Ya, ini masih normal ya. Oke, baik. Kita lihat posisinya bagus, yang membuka sandalnya dengan baik, tidak ada yang tertinggal. Nah, itu observasi seperti itu sangat sangat menentukan juga. Kita dari awal sudah bisa melihat pasien ini dalam keadaan motoriknya apakah patologis atau memang normal ya. Kalau datangnya dengan keadaan ya miring sebelah ya, gait-nya juga nggak seimbang, itu kita bisa mengarahkan ke satu mungkin ada hemiparesis ya, atau gerakannya itu lambat, kaku ya, itu bisa kita mengarahkan ke gangguan ekstrapiramidal seperti kasus Parkinson ya. Nah, itu dari observasi gerakan. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ketangkasan daripada gerakan motorik volunternya ya. Ini pemeriksaan ini kita lakukan dengan gerakan pada beberapa anggota tungkai atas dan bawah ya. Nah, kita perhatikan apakah ada keterbatasan atau kelainan. Gerakan ketangkasan ini kita minta pasien itu untuk menggerakkan semua anggota badannya yang eksil atas bawah, sederhananya kita suruh pasiennya untuk mengikuti gerakan kita, ya. Oke, Pak, Bapak ikutin gerakan saya, Pak. Oke ya. Oke, mungkin kakinya julur ke bawah, julur aja, bawah sini, sini. Oke, ya. Oke, Pak, angkat baunya seperti ini. Oke, seperti ini, Pak. Oke, seperti ini. Seperti ini. Oke, ini. Oke, ini, Pak. Oke, bagus. Kemudian sendi lututnya angkat Pak seperti ini. Yang sebelah kiri lebar gini Pak. Kanan gini. Kakinya gini Pak. Oke. Ya, kemudian telapak kaki gini. Itu ketangkasan dari pasien. Kita lihat nih pasiennya dalam keadaan normal. Baik, seperti semula lagi Pak duduknya. Nah, kemudian kita nilai juga tonus otot. Nah, penilaian tonus otot ini kita lakukan gerakan pasif, ya. Baik tungkai atas atau bagian ekstremitas yang atas atau yang bawah ya. Nah, mulai dari bahu ya, dari lengan, dengan bawah juga ya, gerakan pada pergelangan tangan ya. Lakukan gerakan seperti ini sederhana. Ingat kanan dan kiri ya. Kita lihat, Bapak jangan lakukan gerakan, biar saya yang gerakkan. Normalnya ada seperti tahanan ringan ya. Kita kanan kiri, oke. Coba kakinya dulu di sana Pak. Nah, kita lakukan pemeriksaannya. Lama saya jangan ada Bapak tahan ya. Biar saya yang gerakkan. Oke, biar saya gerakkan Pak. Oke, lama saja. Oke. Nah, normalnya ada tahanan ringan. Contoh misalkan patologis. Kalau pasiennya kita ada tahanan kuat, ya, ada tahanan keras, mungkin ada spasitas atau rigiditas, kekakuan pada gerakan atau spasies pada otot.
pada kasus-kasus stroke atau kasus Parkinson rigiditas. Ya, contoh misalkan gerakan eh, seperti gerakan pisau lipat ya. Kalau kita gerakan seperti ini, dia nggak bisa keras, tapi ketika selanjutnya dia akan los kembali itu pada kasus-kasus stroke spasisitas atau pada Cockwell fenomena atau gerakan gigi roda itu pada Parkinson. Kita gerakan ada tahan-tahanan ya, itu patologis ya. Ini tonus otot. Kemudian untuk trofi, kita bandingkan ekspresi kanan kiri. Kita palpasi apakah ada pembesarannya yang berbeda. Oke. Kalau perlu kita lakukan pengukuran daripada otot daripada ekstremitas yang sedangkan kita contohkan pada daerah bicep ya, kita ukur pada daerah yang karena agak lebih besar, kita ukur ya berapa senti ya diameternya. Ini untuk melihat trofi dan kita bandingkan kanan dan kiri. Apakah ada perbedaan atau tidak? Kita lihat kesimetrisannya dan itu bisa menggambarkan tanda klinis patologis ke mana pasien ini penyakitnya ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kekuatan motorik. Ini yang paling sering. Nah, kekuatan motorik itu ada 5 derajatnya ya. 0 tidak ada kontraksi, kemudian 1 kontraksi minimal, ada gerakan hanya minimal saja. Kemudian yang kedua ya, itu hanya pasien hanya mampu menggeser ya, contohnya misalkan pada kaki ya. Untuk ada hanya kita minta pasien untuk bergerak. Pak, gerakkan atas, angkat. Oke, ini masih normal. Kalau dia gerakannya hanya ada kontraksi-kontraksi aja pada otot ya, tungkai atau lengan ya, tidak bisa mengangkat, itu 1. Kalau dia hanya bisa menggeser kanan kiri saja, itu kekuatan motoriknya 2. Kalau 3, pasien bisa angkat, tapi dengan ya, tahanan dia tidak bisa. Ya, dia hanya bisa mengangkat langsung jatuh. Ngangkat langsung jatuh. Itu 3 kekuatan motorik. Kalau 4 ya, dia bisa mengangkat ya, tapi dengan tahanan ya sedang dia akan jatuh. Sekarang 4 itu ada yang minus, ada yang positif, ada yang 4 normal ya. Nah, maksudnya 4 minus, 4 plus dan 4 yang biasa ya. Kalau minus dia bisa ngangkat, tapi dengan dia tahanan ringan saja dia sudah langsung jatuh. Itu 4 minus. Kalau 4 dia bisa ngangkat dan bisa menahan, tapi dengan tahanan sedang dia masih bisa, tapi kita tingkatkan lagi, dia tidak bisa. Kemudian untuk yang 14, dia dengan suruh pasien mengangkat, tahan Pak, dengan tahanan kuat, dia masih bisa. Tapi kalau kita tanyakan lebih lagi, dia tidak mampu ya. Itu 4 plus ya. Nah, di buku panduan ada. Yang 5, angkat Pak, dengan tahanan kuat pun masih bisa, kecuali ya kekuatan yang lebih lagi nggak mungkin ya. Yang kekuatan yang sewajarnya. Itu kekuatan motorik. Yang mana kita tes? Kita mulai dari ekstremitas atas dulu ya. Nah, biasanya kita mulai dari yang dari atas ke bawah, sama juga dari yang tungkai bawah, dari yang atas, yang proksimal ke distal. Kita mulai dari yang pertama, kita minta pasien untuk mengikuti perintah kita, ya, sambil kita lakukan tahanan. Pak, coba kembangkan seperti ini, sambil saya tanya, kembangkan Pak. Ini Pak. Ya, oke. Oke. Gerakan abduksi, oke. Terus kemudian abduksi, adduksi ya, mendekat tubuh ya. Oke. Terus kemudian kita minta pasien untuk laga panco. Ya, seperti Pak, laga panco Pak. Oke, bagus motoriknya. Kemudian lawan lagi Pak. Ini Pak. Ya, ya. Oke. Kanan dan kiri kita tes. Kemudian selanjutnya minta pasien itu untuk melakukan gerakan dengan seperti ini. Pak, sambil kita tahan ya Pak. Tahan saya. Oke. Mau Pak. Oh, maksudnya ini Pak. Lawan tangan saya. Ya, sekali aja. Bagus ya. Atau minta pasien menggenggam. Genggam Pak. Genggam dari saya. Oke, bagus ya. Kemudian jarinya bisa kita ngembang seperti ini Pak. Sambil lawan saya. Oke. Ke dalam Pak. Nah, itu beberapa tahapan yang bisa kita nilai. Motoriknya ya. Untuk yang tungkai bawah, kalau lagi posisi pasien dalam keadaan seperti ini, gitu, minta pasien untuk angkat pada sendi pahanya, angkat ke atas Pak, lawan saya. Oke. Atas ini Pak. Oke, kembali Pak. Oke.
Kamu Pak, kanan kiri, atas, bawah. Kemudian pasien tentukan pada sendi lututnya, lakukan ekstensi, Pak minta luruskan lawan saya. Kemudian ke dalam Pak, oke. Kanan kiri ya, ke depan Pak, dalam, oke. Bagus ya. Kemudian sendi pada uh, sendian kakinya ya. Kita minta pasien untuk pijak ke bawah, oke. Ke atas, ungkit ke atas Pak, oke. Ini juga Pak, ke bawah, atas, oke. Jempolnya Pak, atas, lawan saya, bawah. Oke, seperti itu ya. Dari atas ke bawah, nilai kekuatan motor yang berdasarkan derajat yang tadi saya sampaikan. Ya, demikianlah pemeriksaan motorik yang telah kita praktikkan, mulai dari observasi ya gerakan, ketangkasan gerakan flutter, tonus otot, trofi otot, dan juga yang terakhir tadi kekuatan motorik, kemudian bisa menegakkan beberapa JD daripada gangguan neurologis yang berhubungan dengan kelemahan motorik, gangguan pada motorik ya, baik yang sifatnya WMN atau sifatnya gangguan LMN. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.